Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Yeca kame parinyaya caranti aku to bahaya tewe paranggate loke ye pata asawa kayanti. Mereka yang telah sepenuhnya memahami kenikmatan-kenikmatan indria, hidup tanpa takut di arah manapun juga. Setelah hancurnya noda-noda, selagi di dunia ini mereka telah menyeberang Anguttara Nikaya Pancaka Nipata. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelumnya terimalah salam Buddhis dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, kita semua berkumpul di sini untuk sama-sama yakni mengkondisikan diri kita untuk melakukan tindakan kebajikan. Tentu tindakan kebajikan yang kita lakukan didasari dengan tekad yang baik, tekad yang benar. Alhasil kita semua dapat hadir di sini dengan membacakan parita, bermeditasi, dan juga memperbaharui tekad untuk menjalankan moralitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan sedikit Dhamma dengan bertemakan letak sebuah atau letak suatu kebahagiaan. Jika kita mengamati orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka semua ataupun kita semua pasti mengharapkan, bertujuan untuk bahagia atau memiliki yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang terkadang dikaitkan dengan kesenangan, sehingga apa yang memang bukan merupakan tujuan, kita anggap sebagai tujuan. Tentu perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa kita terlahir sebagai seorang manusia adalah sangat sulit.
Mengapa sangat sulit? Buddha memberikan pernyataan di dalam Dhammanya bahwa jika bumi ini berisi seluruhnya air dan ada seorang yang melemparkan cincin kayu lalu ada seekor kura-kura buta yang tiap 100 tahun sekali naik ke permukaan. Dan cincin kayu yang dilemparkan tadi itu ditiup oleh angin barat ke timur, timur ke barat, selatan ke utara, dan lainnya. Sehingga jika kita terakhir sebagai manusia diumpamakan seperti kura-kura yang telah memasukkan cincin kayu ke dalam leher kura-kura tersebut. Ini diumpamakan bahwa kehidupan sebagai manusia ini adalah sangat sulit, sangat sukar. Sehingga perlu dipahami bahwa kehidupan yang sangat sulit ini perlu kita renovasi, perlu kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita harus mengenali letak kebahagiaan itu sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa dengan memiliki rumah mewah, dengan memiliki hal-hal yang mahal, itu dapat mengkondisikan dirinya bahagia. Lalu kita berpikir bahwa apakah kebahagiaan itu begitu mahalnya, begitu sulit, dan perlu kita tempuh, perlu kita peroleh dengan bayaran yang cukup mahal? Mungkin bagi sebagian orang menganggap iya. Tapi sesungguhnya kebahagiaan itu tidak perlu mahal. Kebahagiaan itu hanyalah sifatnya yang simpel, tapi dibuat mumet, dibuat ruwet oleh diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita belum memiliki yang namanya pikiran yang benar, pikiran yang selalu positif. Kebahagiaan sebenarnya tidak perlu bayar, gratis, cuma-cuma. Dan kebahagiaan yang seperti ini sedang ditekankan oleh bagian pendidikan, terutama anak-anak sekolah, yakni dengan yang sering kita kenal dengan 3S. Senyum, salam, dan sapa. Ini adalah suatu metode yang sedang ditekankan, yang akan diharapkan menjadi citra karakter dari generasi penerus kita. Senyuman yang kita lakukan itu sebenarnya mewakili dari cinta kasih kita, dari belas kasih kita kepada orang lain. Yang kedua, salam.
salam namo buddhaya kepada yang sesama Buddhis, ataupun selamat pagi, selamat sore, selamat siang kepada memang mereka yang umum. Dan selanjutnya kita harus membudidayakan yang namanya menyapa. Mau kemana? Ini adalah bentuk kondisi kebahagiaan yang kita ciptakan dari diri kita sendiri, yang akan mengkondisikan kebahagiaan bagi orang lain. Perlu disadari bahwa sesungguhnya setiap individu itu butuh yang namanya dihargai. Yang pertama. Yang kedua adalah diakui keberadaannya. Jadi begitu simpelnya bahwa kebahagiaan itu kita ciptakan dengan senyuman, dengan sapaan, dan dengan salam. Dan bagi sebagian orang, mengaitkan kebahagiaan ini dengan uang, materi, atau bahkan kekayaan. Atau yang bahkan paling ekstrim sekali bahwa kebahagiaan itu dikaitkan dengan seksualitas. Uang, materi, kekayaan, dan seksualitas dianggap sebagai kebahagiaan. Sehingga mereka yang kurang mampu berpikiran bahwa dengan saya memiliki uang yang banyak, saya dapat bahagia. Sebagian orang berpikiran bahwa dengan saya memiliki pasangan, saya bisa berbahagia. Kebahagiaan yang kita ciptakan buat diri kita sendiri itu sangatlah mahal. Mahal bagi diri kita sendiri, bukan dari segi materi. Suatu kondisi ataupun dampak dari uang, materi, dan juga kekayaan bagi kebahagiaan adalah sangat relatif. Saya ulangi bahwa uang, kekayaan, dan materi memiliki dampak bagi kebahagiaan adalah sangat relatif. Sehingga mungkin bagi sebagian orang, kebahagiaan, kekayaan, dan materi merupakan sebuah salah satu faktor pendukung dari kebahagiaannya. Tapi ingat, bagi sebagian orang, tentu tidak semua orang. Kebahagiaan yang memang menjadi kondisi bagi kita untuk merasakan yang namanya kesenangan. Tapi perlu disadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kondisikan, itulah yang akan kita dapatkan. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya mengajak untuk kita semua untuk mengetahui di mana letak suatu kebahagiaan. Letak suatu kebahagiaan berada di pikiran. Tentu pikiran yang benar. Karena Sang Buddha telah menyatakan di dalam Dhammapada Yamakawaga
manopuga gamadama, manoseto manoyama. Jadi pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, dan pikiran adalah pembentuk. Orang yang melakukan ucapan dan perbuatan didasari oleh pikiran yang murni, pikiran yang bersih, pikiran yang benar, ini seperti bayang-bayang yang mengikuti bendanya. Jadi kebahagiaan bukan terletak dari apa yang kita miliki dari segi materi, dari segi eksternal, tetapi kebahagiaan yang kita miliki lebih cenderung kepada internal diri kita sendiri. Saat kita melihat orang lain memiliki barang terbaru, sebut saja handphone terbaru, termerek, yang kita lihat adalah itu adalah barang mewah, dan dengan memakai barang mewah dia bisa bahagia. Ini di posisi kita yang tidak punya. Tetapi jika kita diposisikan kepada orang yang punya barang, apakah dengan memiliki barang tersebut ia merasa bahagia? Belum tentu. Bahkan tidak mungkin. Karena apa yang digunakan, barang eksternal ini merupakan sebuah alat. Sehingga kita perlu menyadari bahwa pikiran kita itu letak dari suka maupun duka yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, Buddha sering menegaskan bahwa kita ditekankan untuk memiliki yang namanya rasa puas. Rasa puas ini adalah sebuah tindakan, sebuah perilaku yang bisa dikatakan mudah cukup, atau yang lebih tepat dikatakan mudah memahami apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Sehingga kalau kita keinginan, kita itu nggak mampu memiliki, tapi kita terus merengek-rengek, ngeluh bagaimana cara mendapatkannya. Ini keinginan. Tapi beda dengan kebutuhan. Contoh, butuh mobil, uangnya cukup, bisa beli. Ini kebutuhan. Tapi orang yang memang nggak memiliki keinginan yang sangat besar, dan mobil itu sebenarnya belum butuh, ia bagaimana caranya agar mendapatkan suatu barang tersebut. Akhirnya apa? Pinjam sana, pinjam sini. Gali lubang sana, tutup lubang sini. Sehingga apa? Ia berpikiran masih seperti anak kecil. Masih ingin begini, masih ingin begitu. Sehingga apa? Pikirannya sudah terlalu menerima pemahaman yang negatif. Karena yang negatif itu sangat mudah masuk ke dalam pikiran kita. Contohnya adalah anak-anak kecil. Bagi ibu-ibu yang sudah punya anak pasti memahami. Anak-anak kecil itu kalau disuruh berbuat baik,
kita nyuruh, itu harus ditekankan berkali-kali, berhari-hari, baru dia bisa. Baru dia terlatih. Baru dia kebiasaan. Karena sudah terbiasa. Tetapi bagi hal yang tidak baik, nggak perlu diajarkan, sudah bisa sendiri. Mengapa? Karena sesuatu yang tidak baik itu mudah ditangkap. Tetapi sesuatu yang baik itu perlu diperjuangkan, perlu dipahami, perlu dirasakan. Sehingga letak suatu kebahagiaan itu perlu kita latih, perlu kita kenali terlebih dahulu. Karena tentunya yang hadir di sini, datang ke sini adalah untuk bahagia. Membahagiakan dirinya. Apakah kita tidak boleh kaya? Apakah kita tidak boleh memiliki materi yang indah? Tentu saja boleh. Karena saat kita memiliki materi yang indah, sebenarnya ini adalah suatu bentuk apresiasi kita terhadap diri kita sendiri. Saya tekankan kembali bahwa saat kita memiliki materi yang indah, apakah boleh atau tidak? Boleh. Karena ini adalah suatu bentuk apresiasi kita terhadap diri kita sendiri, yang sudah terlahir sebagai manusia. Tetapi apresiasi yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri harus dipahami, dilakukan dengan cara yang tidak ekstrim, yang biasa saja. Kebanyakan dari kita mengapresiasi diri kita sendiri itu dengan cara yang ekstrim. Ingin memiliki sesuatu yang kita tidak mungkin bisa kita miliki. Jadi, setiap orang, setiap individu, baik dia seorang karyawan, seorang bos, pasien, dokternya, polisi, pencuri, mereka semua ingin bahagia. Tetapi bagi sebagian orang atau bagi banyak orang, mereka cenderung salah jalan untuk mengetahui letak kebahagiaan dan untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Saat kita tidak mengetahui di mana letak sebuah ataupun letak suatu kebahagiaan, di saat itu pula kita akan terus berkeliling oleh yang namanya kenikmatan indria. Contoh hal lagi, saat kita mengenakan pakaian yang kita kenakan, biasanya kita cenderung membelinya dengan harga yang cukup fantastis. Tetapi bagi sebagian orang, beli pakaian itu secukupnya saja. Karena saat kita membeli pakaian yang fantastis, bagi kita memang itu sebuah kebahagiaan. Tetapi bagi
orang lain itu sebenarnya adalah suatu tindakan yang sia-sia. Mengapa? Karena saat pakaian, kain itu menyentuh kulit kita, kulit akan merasakan kesenangan, kenikmatan, sehingga terus menerus. Tapi bagi mereka, sebagian orang yang hanya membeli pakaian yang harga dengan secukupnya, yang kalau dipakai oleh sebagian orang bisa gatal-gatal, bagi mereka enggak. Ini sebenarnya mereka mudah puas. Karena dengan sesungguhnya kita keras terhadap pribadi kita sendiri, sesungguhnya lingkungan akan lembut kepada kita. Tetapi saat kita keras kepada lingkungan, atau bisa dikatakan kita lembut kepada diri kita sendiri, kita akan sulit menghadapi permasalahan yang datang silih berganti. Alhasil, kita kebanyakan mengeluh dan mengeluh. Sehingga apa yang dilakukan belum selesai, sudah menyerah. Kebahagiaan memang bagi kita adalah suatu kondisi yang sangat didambakan. Bukan bagi kita saja yang ada di lingkungan ini, tetapi bagi semua orang. Kebahagiaan sesungguhnya pribadi kita yang menciptakan, pribadi kita yang mengkondisikan. Tetapi pribadi kita juga yang melupakan letak dari suatu kebahagiaan. Kondisi-kondisi yang membuat diri kita menderita, diri kita tidak merasa puas, atau tidak memiliki yang namanya kepuasan, ini adalah suatu kondisi yang kita ciptakan sendiri. Sama halnya, kita tahu di depan sana ada sungai. Kalau kejebur pasti basah. Kita tahu. Tetapi apa yang dilakukan oleh kita? Kecenderungan dari kita adalah jalan terus. Kalau sudah jebur, sudah basah, baru minta tolong. Tolong saya kejebur. Tolong kalau saya menderita. Makanya perlu kita pahami bahwa mereka yang kecebur itu seperti mereka yang terus pikirannya mengkonsumsi keserakahan, ketidaktahuan, dan kebencian. Sehingga perlu kita memahami letak dari sebuah kebahagiaan adalah pikiran. Saat kita memiliki pikiran yang benar, tentunya saat permasalahan yang datang, itu kita bisa menyikapinya dengan bijak. Sikap yang bijak ini, pikiran yang benar ini, letak suatu kebahagiaan ini perlu kita ketahui, perlu kita pelajari, perlu kita latih. Melatih untuk mengetahui kebahagiaan adalah
kita sedang sendiri, saat sedang diam, contoh saat sedang meditasi, kita harus mengetahui pikiran ini lagi ngayal ataupun pikiran ini lagi terkonsentrasi. Biasanya yang sering kita lakukan adalah dengan mudahnya kita terjebak oleh pikiran-pikiran ataupun halusinasi yang menyenangkan, sehingga kita mengabaikan objek utama yang kita terapkan. Kondisi ini kita miliki karena kita belum memahami letak kebahagiaan. Tetapi lebih kita cenderung kepada mengetahui letak kesenangan. Bukan letak dari kebahagiaan, tetapi kita lebih memiliki kecenderungan mengetahui letak kesenangan. Letak kesenangan ini memang ada di pikiran. Yang menjadi kita senang sebenarnya adalah pikiran yang tidak mudah puas. Karena misalkan kita mendapatkan sesuatu, kita akan ketagihan untuk terus mendapatkan sesuatu. Sehingga kita lupa bahwa letak suatu kebahagiaan adalah saat kita mudah puas. Tetapi saat kita terus mengharapkan, terus berharap, terus menginginkan, kita sudah terjebak oleh yang namanya kesenangan. Karena sifat dari kesenangan itu sendiri adalah menginginkan terus-menerus. Contohnya adalah dalam satu minggu Anda sekalian memiliki 6 hari untuk kerja atau 5 hari yang lainnya, atau ada yang belum kerja. Tetapi 1 hari, bahkan bisa dikatakan setengah hari, kita meluangkan waktu, yakni untuk melakukan kebajikan di wihara dengan membaca parita, bermeditasi, dan mendengarkan dhamma. Sesungguhnya dalam 1 minggu itu sendiri kita telah menciptakan kondisi untuk diri kita sendiri untuk melatih, mengenali letak suatu kebahagiaan. Bahkan bagi sebagian orang memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Tetapi tak kalah penting bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia juga adalah makhluk spiritual. Jadi setiap kita 1 hari bisa memberikan asupan bagi jasmani kita, ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali.
ada yang bisa berkali-kali. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa kita juga perlu memberikan asupan kepada yang bukan jasmani, dalam hal ini batin? Perbandingannya sangat jauh sekali. 10 bisa banding 1. Kita memberikan asupan kepada jasmani terlalu banyak, tapi kita memberikan asupan kepada batin seminggu belum tentu sekali. Sekali juga kalau ingat. Sebulan bisa sekali 2 kali. Itu pun kalau sadar. Kalau batin lagi butuh. Nah, perlu dipahami bahwa saat kita memiliki nilai spiritual, kita memiliki nilai jual yang berbeda dari orang-orang yang hanya memiliki nilai individu dan sosial. Sehingga penting dipahami bahwa uang bukanlah letak suatu kebahagiaan. Bahwa kekayaan bukanlah letak suatu kebahagiaan. Dan bahwa pasangan, bagi yang belum punya pasangan, dipahami bahwa dengan memiliki pasangan belum tentu itu adalah letak suatu kebahagiaan. Kalau dengan memiliki pasangan adalah letak suatu kebahagiaan, tentu kita lihat di media tidak ada yang kawin cerai. Ini contohnya. Jadi letak suatu kebahagiaan juga bukan ada di kenikmatan seksual. Letak suatu kebahagiaan ada di pikiran kita. Pikiran yang benar, yang mampu menyikapi kondisi kehidupan sehari-hari. Sebenarnya permasalahan itu datang ke kita itu nilainya kecil. Contoh permasalahan datang, biasanya itu yang kita lakukan adalah menolak, dan yang kedua menerima masalah itu. Atau yang lebih ekstrim, masalah belum datang, kita sudah koar-koar, kita sudah mengeluh. Saya nggak begini, saya tidak begini. Bagaimana bisa demikian? Tetapi saat kita memiliki pikiran yang benar dalam menyikapi sebuah permasalahan ataupun kondisi demikian, saat masalah datang, jangan langsung ditanggapi, jangan langsung ditolak. Karena saat kita menanggapi, saat kita menolak, di saat itu pula kita langsung otomatis menderita. Tapi saat masalah datang, coba kita renungkan. Merenung, memahami apakah memang ini tindakan atau perbuatan, ucapan yang mengkondisikan masalah itu datang kepada saya. Jadi masalah datang jangan langsung ditolak, jangan langsung diterima, tetapi coba kita renungkan. Mengapa? Saat kita mencoba untuk merenungkan masalah ini, di saat itu pula kita sebenarnya mengkondisikan pikiran kita untuk tenang terlebih dahulu.
Biasanya orang yang menderita itu pikirannya terlalu loncat sana loncat sini, tidak menenangkan dulu. Sehingga pikiran kita ini adalah suatu kondisi kita untuk bahagia. Sehingga mari kita saat ini mengubah sudut pandang, mengubah pola pikir, bahwa uang, bahwa kekayaan, bahwa materi bukanlah titik letak dari suatu kebahagiaan. Tetapi titik letak dari suatu kebahagiaan adalah di pikiran. Di saat pikiran kita latih untuk memiliki tindakan, ucapan yang benar, tentunya ini menjadi suatu kondisi kita untuk bijaksana dalam menyikapi kehidupan. Secara panjang kehidupan manusia, jika kita melihat, orang kaya bisa ada yang bunuh diri. Mengapa? Mereka sudah punya uang, sudah punya materi. Tapi mengapa mereka bunuh diri? Karena mereka tidak mengetahui letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan di pikiran. Dan tak kalah lain, letak kebahagiaan juga ada di nilai kita yang mudah merasa puas akan suatu hal yang kita miliki. Dengan kata lain, kita tidak termakan oleh yang namanya era konsumsi. Karena saat ini adalah era di mana zaman konsumsi. Konsumsi materi. Barang-barang yang indah datang dari luar negeri, kita harus beli. Tetapi kita juga lupa bahwa kita juga harus memiliki yang namanya era konsumsi batin. Kalau dalam 7 hari, berapa kali kita memiliki yang namanya era konsumsi? Apakah 1 minggu hanya datang ke wihara, dengarkan baca parita? Apakah sudah cukup? Tentu tidak. Era konsumsi yang sering kita lupakan dan nilainya kita anggap remeh adalah saat kita baru bangun tidur. Jangan kita mengatakan sadar setiap saat, terlalu berat di kepala diterima. Sadar saat bangun aja. Bangun dari tempat tidur, itu jangan langsung jalan. Biasanya bangun dari tempat tidur nyelonong jalan. Alhasil apa? Apa yang mau dikerjakan kadang-kadang lupa. Sebaiknya yang simpel adalah saat bangun tidur coba duduk sebentar. Atau dengan kata lain, nunggu nyawanya kumpul. Tapi sebenarnya menunggu pikiran kita itu stabil, terkondisi dulu. Jadi jangan langsung jalan. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah untuk sama-sama memahami letak dari suatu kebahagiaan. Jadi setelah kita mengetahui letak suatu kebahagiaan, kita akan memahami bahwa pikiran itu bisa jahat, bisa juga baik. Tergantung kita menggunakannya untuk segi hal yang positif atau yang negatif. Karena Sang Buddha menjelaskan ada 4 tipe manusia. Dari 4 tipe, saya ambil 1 tipe untuk motivasi kita semua. Orang yang terlahir dalam kondisi
kurang rupawan, ekonominya pas-pasan atau pas banget, dan juga tidak memiliki jabatan, susah. Tetapi selama dia hidup di dunia, ia berjuang untuk bagaimana ia menjadi kondisi yang bahagia. Atau bisa dikatakan dari gelap menuju ke arah yang terang. Kondisi yang kedua adalah orang-orang yang sudah kecukupan, harta materi, rupawan, dan selama hidupnya berjuang atau tidak berjuang, menuju gelap atau menuju terang, itu ditentukan dari perjuangannya selama hidup di dunia. Jadi, perlu kita renungkan saat ini dan seterusnya, kita tergolong dalam manusia yang berjuang atau dalam manusia yang terus beruang. Kalau kita dalam terus berjuang, tentunya dari setiap kita melakukan tindakan pasti mampu membuat orang lain bahagia dan diri kita bahagia. Tetapi bagi orang yang terus beruang, ia akan selama hidupnya dikejar oleh yang namanya pikiran terus bagaimana saya menaklukkan orang lain. Atau yang sering gampang, besok siapa yang bisa saya makan. Tetapi orang yang mengerti bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kondisikan adalah untuk kita, untuk menanam kebajikan. Memang uang adalah merupakan suatu kondisi. Suatu kondisi bukan berarti sepenuhnya kondisi, tapi merupakan suatu kondisi untuk kita bahagia. Tetapi uang juga bukan merupakan sepenuhnya letak dari kebahagiaan. Letak kebahagiaan memang ada di dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita juga harus kita latih untuk terus mengacu atau berpatokan, berpondasi pada pikiran yang benar. Alhasil, selama kita hidup di dunia, kita akan mampu menjadi manusia yang berjuang untuk jauh yang lebih baik. Yang perlu direnungkan, kita dalam kondisi yang gelap menuju ke terang, atau yang gelap menuju ke gelap, atau yang dari terang menuju ke gelap, atau yang dari terang menuju ke terang, atau kita yang masih remeng-remeng, masih bingung, mau kemana saya ini? Sehari baik, besoknya nggak tahu lagi. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat, semoga dapat kita semua memahami letak dari suatu kebahagiaan, dan semoga kita semua maju dalam dhamma. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.